Saya tahu waktu Pak Mahfud MD bersama kami tinggal sedikit, tapi sebelum pertanyaan utama saya, Pak, untuk karantina wilayah itu nanti bentuknya PP atau Perpu, Pak? PP ya? Tidak Perpu, tapi kira-kira PP. Kira-kira PP. Oke, PP. Pertanyaan yang tadi saya gantung sebelum jeda adalah apakah betul ini memang untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mudik, melihat bahwa kemungkinan peredarannya virus itu bisa dari Jakarta kemudian ke wilayah-wilayah lain yang barangkali kondisi infrastruktur kesehatannya tidak sebagus Jakarta? Iya, begini, untuk memastikan masyarakat tidak mudik itu ada instrumen tersendiri ya. Ada instrumen larangan mudik. Ini karantina, soal penanganan penyakitnya. Soal mudik itu adalah event sendiri yang nanti akan diatur tersendiri. Tapi juga memang ada itu. Untuk tindakan memastikan itu memang ada. Tetapi tidak di dalam paket PP itu. Oke, Gitu. Pak begini, kalau kemudian ada karantina wilayah, kita Ya. bedakan dengan lockdown begitu. Kalau lockdown kan berarti Ya. tidak boleh ada pergerakan sama sekali, semua Iya, kebutuhan betul. dasar masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah. Kalau Ya. karantina wilayah yang ada di benak pemerintah saat ini yang akan dibahas nanti Selasa akan seperti apa? Apakah masyarakat masih bisa beraktivitas terbatas di dalam wilayahnya atau seperti apa? Ada aktivitas terbatas itu. Pertama, pasar-pasar tradisional yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari untuk berbelanja dan berjualan, itu akan tetap dibuka tetapi dijaga ketat. Oke. Toko-toko, supermarket, toko obat dan sebagainya masih. Ya. Ya seperti kira-kira kalau kita lihat bukan yang seperti di India, tapi yang kita inginkan seperti di Nederland itu sekarang kan lockdown namanya di sana. Kita karantina wilayah itu namanya, jadi orang masih boleh berjalan. Bahkan tadi cucu saya di sana masih jalan-jalan ke taman, tapi dijaga, nggak boleh jarak sekian gitu. Lalu untuk bekerja bagaimana Bapak? Bekerja di rumah. Kan begini, karantina wilayah itu nanti diusulkan oleh daerah masing-masing. Nah, daerah masing-masing itu menentukan pilihan apa yang akan dibatasi. Jenis-jenis apa, apakah harus belajar dari rumah, bekerja di rumah, apa, dan sebagainya. Itu nanti yang menentukan daerah masing-masing. Oleh sebab itu disebut karantina wilayah, bukan karantina nasional. Tergantung kebutuhan. Kan tidak semua wilayah atau kabupaten juga ingin melakukan karantina kan. Masih ada yang tidak ingin itu. Terakhir, kita Pak, buka bagi yang ingin nih aturannya kan begitu. Oke, terakhir Pak Mahfud, ini hari ini tadi apa sih sebenarnya yang terjadi di DKI Jakarta? Apakah ini semacam simulasi penutupan untuk tol sehingga ada keterputusan antara DKI Jakarta dengan area penyangga atau seperti apa? Hari ini apa sih Pak? Saya kira simulasi. Oke. Kita artikan simulasi aja itu untuk persiapan yang lebih matang gitu. Oke, jadi baru simulasi ya. Yang jelas nanti menunggu PP dari pemerintah. Ya. Siap. Jadi menunggu 2 hari lagi. Oke, kita tunggu hari Selasa. Pak Mahfud, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung berbincang dengan Pak Ganjar kalau seperti itu. Ini nantinya semuanya akan diserahkan ke pemerintah daerah, Pak Ganjar. Kira-kira kalau untuk daerah Anda di Jawa Tengah akan diberlakukan seperti apa? Basisnya adalah peta. Basisnya adalah data. Data yang kita miliki kita masukkan di dalam peta kita. Kalaulah kemudian daerah-daerah itu masih virgin, masih hijau, belum contaminated, itu sebenarnya bisa dikelola. Kelola saja daerah itu, dijaga dengan baik, aparatur sampai level bawah menjaganya, maka daerah ini insya Allah akan baik. Maka kalau itu daerahnya baik, mereka bisa beraktivitas di dalamnya. Jadi dibuatkan pagar. Daerah yang sudah merah, umpama, baik juga sebenarnya Mbak, basisnya itu adalah desa paling gede kecamatan, atau antar kecamatan, atau antar desa. Kalau itu bisa, maka di antara tanda petik ada pagar di sana yang melakukan kontrol, sehingga betul-betul kita melakukan checking yang ketat. Sebenarnya kalau kita mendeteksi dari awal, terus kemudian langsung dikunci, ini pengalaman Vietnam. Ini pengalaman Vietnam. Kita tidak bisa menggunakan pengalaman Hubei atau Wuhan yang selalu cepat sekali, terus kemudian selesai semuanya karena fasilitas bagus. Nah, agak mendekati mungkin pakai pengalaman Korea.
sehingga di Korea itu masih ada aktivitas orang jalan tapi ada physical distancing begitu ya. Oke. Nah yang gede-gede yang sosialnya sudah diturunkan. Sekarang yang tinggal kita hitung adalah simulasi yang mesti kita siapkan, maka daerah-daerah nanti bisa kita petakan setelah punya data siapa sakit, bagaimana mereka saling berhubungan erat atau dekat, terus kemudian hasil tracingnya kelihatan dari dinas kesehatan, maka kemudian daerah itu bisa kita kategorikan zonanya merah, kuning, hijau. Oke. Begitu merah dikunci, hijaunya nyiapkan semuanya dengan preventif dan promotifnya. Yang merah kita siap-siap kuratifnya lebih tinggi gitu. Pak, begini, ini tadi kan diakui oleh Pak Mahfud bahwa memang dibikin PP terlebih dahulu karantina wilayah sebelum nanti masyarakat lebih banyak yang pulang ke kampung halaman dengan asumsi bahwa di wilayah-wilayah lain di Indonesia mungkin jangan-jangan infrastruktur kesehatannya tidak kurang memadai begitu. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan? Ini kan berarti harus ada kerjasama. Bukan soal pemerintah pusat saja, tapi pemerintah daerah itu harus bekerja sama. Apa yang ingin Anda sampaikan terhadap wilayah-wilayah lain, provinsi-provinsi lain, gubernur-gubernur lain? Ya, saya kemarin diskusi sudah dengan Pak Ridwan Kamil. Gugus tugas kami sudah bicara dengan Sekda Pemda DKI, Pemda Jawa Barat, Pemda DIY, Pemda Jatim yang ada di sekitar kami. Hampir semua prinsipnya menyetujui kita saling menjaga wilayahnya, bukan saling menjaga KTP-nya, bukan saling menjaga sukunya, bukan saling menjaga asalnya. Nah kalau kemudian, maaf saya sebut ya, kalau zona merah itu sekarang klasternya ada umpama penularan pertama di Jawa Tengah dari Bogor. Bogor kunci, kita bantu. Problemnya yang ada di Bogor apa? DKI banyak, DKI kunci. Terus kemudian model isolasinya silakan diatur. Terus nanti jaring pengaman sosial disiapkan, petugas mencatat dengan baik. Terus kemudian budgetnya disiapkan. Apakah dari pusat, sharing dengan Pemda. Oh kami keberatan kalau seperti itu. Ya kami urunan. Kita iuran bareng-bareng terus kemudian kita selesaikan. Ini sudah disepakati para gubernur? Maka kita NKRI banget. Belum, kita baru usul. Kan ini kemudian mesti ditanggulangi dengan satu regulasi yang baik. Saya kira PP itu akan bisa menyelesaikan. Kalau nanti PP itu didorong, kita mesti siapkan. Saya sedikit buka saja, Mbak. Kami menghitung minimal kami harus menyediakan 1,4 triliun untuk Jawa Tengah menyiapkan semuanya ini, Mbak. Minimal. Dan kami sudah hitung, kalau boleh sedikit saya sampaikan, kalau insentif ekonomi, rescue untuk ekonomi, jaring pengaman ekonomi besok mau dibicarakan, itu sungguh menyejukkan para pengusaha. Statement Pak Presiden memang perlu ditindaklanjuti dengan keputusan ini. Apakah kemudian cicilan saya boleh mundur? OJK segera siapkan, perbankan segera jelaskan pada masyarakat, jangan kucing-kucingan. Kalau tidak, nanti kita bahaya. Kita tidak akan tumbuh seperti yang kita impikan. Maka kurang lebih yang belum terjamin nanti 1,8 juta kami siapkan penduduk ya. Terus kemudian perempuan kepala keluarga kami hitung. Terus kemudian kelompok rentan dalam wilayah provinsi kita hitung. Teman-teman kabupaten juga menghitung pada wilayahnya. Data ini diakumulasikan, terus kemudian kita hitung bareng-bareng, PP-nya keluar, semua seragam, lakukan bersama. Baik, tadi yang saya apresiasi adalah bahwa ada usulan karena ini memang tidak bisa diselesaikan per daerah begitu. Jadi harus ada kerjasama antar daerah, tidak melindungi warga tidak berdasarkan KTP-nya, tapi karena memang berdomisili di situ sehingga nanti ada mekanisme iuran atau urunan bersama. Pak Ganjar, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya. Ya, sama-sama.